Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Oke guys, di video kemarin kita sudah melakukan unboxing dari Redmi 9 ini. Jika kalian belum nonton, nonton dulu video unboxingnya ya. Karena wajib, nggak wajib juga sih, seterah kalian. Kalau mau kalian langsung loncat ke video ini, nggak masalah. Ya, di video kali ini sesuai judul videonya, kita akan melakukan gaming test terhadap Redmi 9 ini. Tapi sebelum lanjut ke gaming testnya, alangkah baiknya kita coba ngebahas sedikit dulu kali ya tentang Redmi 9 ini. Ya, setelah saya pegang Redmi 9 ini, menurut saya finishingnya ini sangatlah oke banget ya. Bahannya terbuat dari plastik untuk bagian belakangnya dan juga framenya terbuat dari plastik. Nah, yang saya unik dari sini adalah bentuk desain dari kameranya yang memiliki desain sangat berbeda banget. Keren sih, sama Redmi 9 ini berani tampil beda ketimbang HP-HP lain yang memiliki kamera yang sama semua. Contohnya kayak bentuknya yang kotak terus bulat, tapi Redmi 9 ini hadir dengan desain yang beda banget guys. Untuk bodinya menurut saya saat saya pegang ini pas banget ya untuk anak muda seperti saya yang pengen matching dengan desain yang cukup mewah ya. Jadi desainnya walaupun menggunakan plastik, tetapi desain yang dimiliki Redmi 9 ini sangatlah oke sih dan sangat elegan saat digenggam untuk HP yang hampir 2 jutaan. Redmi 9 ini memiliki 2 slot SIM card dan juga memiliki 1 slot SD card. Jadi kalian bisa 2 SIM dan juga 1 SD card. Untuk panelnya Redmi 9 ini sudah menggunakan panel IPS ya dengan resolusi 1080p, tapi masih menggunakan 60 Hz ya, yang menurut saya sih 60 Hz itu cukup lah buat HP yang harganya mulai dari 1,7 jutaan. Nah, untuk perlindung layarnya Redmi 9 ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 ya guys ya, jadi cukup lumayan kuat. Oke, kita lanjut sedikit ke bagian kameranya. Untuk kameranya Redmi 9 ini sebenarnya punya 4 kamera guys ya, tetapi satunya itu ada nyelip di dekat flash LED. Nah, untuk kamera utamanya dengan 13 megapiksel untuk wide angle, 8 megapiksel untuk ultrawide, 5 megapiksel untuk makro, dan 2 megapiksel untuk depth sensor guys. Dan Redmi 9 ini mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps guys. Dan Redmi 9 ini masih memiliki fingerprint untuk keamanan di ponsel kita. Jadi cukup komplit juga sih di smartphone dengan harga 1,7 jutaan ini. Nah, untuk kamera depannya Redmi 9 ini memiliki resolusi 8 megapiksel ya guys, yang mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps. Untuk portnya Redmi 9 ini sudah menggunakan USB Type-C ya guys, dan support 18 watt. Sayangnya adapter 18 watt tidak include di dalam paket pembelian, alias kita harus beli ke Mi Store-nya untuk adapter 18 watt. Dan Redmi 9 ini masih memiliki jack audio dengan 3,5 mm. Jadi berguna banget untuk kalian yang masih menggunakan earphone yang kabel. Untuk bagian atasnya seperti biasa ada infrared blaster yang buat remote gitu sih guys. Ya, fitur ini masih jadi fitur andalan Xiaomi. Nah, untuk chipsetnya Redmi 9 ini menggunakan MediaTek Helio G80, yang dimana MediaTek seri G80 atau dengan istilah G itu pasti diuntukkan atau diprioritaskan untuk gaming. Ya, jadi HP ini cocok buat kalian ajak game. Tapi di video kali ini kita akan coba tes apakah Redmi 9 ini dapat melibas game-game berat zaman now. Ya, jadi di video kali ini kita akan coba siksa Redmi 9 ini. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita masuk ke sesi tes gaming di Redmi 9. Let's go! Oke guys, langsung aja kita mulai gaming test dari Redmi 9 ini. Ya, untuk baterainya di sini saya masih memiliki baterai berkapasitas berapa ya? Masih 97%. Oh ya, untuk baterainya Redmi 9 ini memiliki kapasitas 5020 mAh ya guys. Jadi cukup kuat lah untuk bermain game. Ya, di sini saya memiliki game banyak banget ya. Ada PUBG, Mobile Legends, Call of Duty, Free Fire, PES 2020, Asphalt 9, dan Dragon Raja. Oke, langsung aja yang kita pertama mulai adalah game yang paling menurut saya sangat ringan, yaitu Free Fire. Ya, kita coba dulu aja game Free Fire. Di sini saya menggunakan ini ya guys ya, menggunakan data WiFi ya. Di sini saya menggunakan WiFi untuk koneksi internetnya. Untuk grafisnya kita setting ini adalah ultra ya guys ya. Jadi ini settingan rata kanan. Langsung aja kita mulai guys untuk play game di Free Fire ini.
Ya di sini kalian bisa lihat untuk waiting game tidak ada frame drop sama sekali dan kualitas teksturnya sangatlah detail banget guys. Kita turun di tempat yang rame aja ya guys ya, karena saya adalah player barbar gitu. Yang rame menurut saya di sini deh. Ya, factory. Kita turun aja langsung. Oke, untuk terjun dari pesawat tidak ada sama sekali frame drop, masih playable buat dimainin ya guys. Framenya masih di sekitaran 60 fps. Oke, kita udah ngepick senjata, jadi kita cari musuh dulu buat ngetes framenya. Oke, ini musuh guys. Ya, untuk ketika ada musuh dan kita lagi battle tidak ada sama sekali frame drop ya. Masih oke sih buat dimainin. Pada saat kita mengemudikan mobil tidak ada sama sekali frame yang drop ya guys ya. Masih playable banget buat dimainin Redmi 9 ini untuk game Free Fire yang satu ini. Oke guys, mungkin cukup pengujian kita terhadap game Free Fire ini. Selanjutnya next kita bakal coba game yang kedua yang menurut saya berat adalah game Mobile Legends. Nah, untuk grafisnya kita setting di sini tinggi ya guys, atau high. Jadi rata kanan. Kita bakal coba main klasik aja karena kita hanya melakukan uji coba. Oke guys, kita udah di in game, jadi kita bakal coba frame yang didapat dari Redmi 9 ini. Untuk awal game framenya masih stabil ya guys ya, masih playable buat dimainin, tapi kita tidak tahu untuk kedepannya. Oke guys, akhirnya kita menang. Dan yang saya rasakan dari awal kita bermain game Mobile Legends, kita mendapatkan frame yaitu sekitaran 55 sampai 60 fps. Tapi 60 fps nya itu nggak stabil 60 fps ya, tapi agak sedikit turun. Ya, untuk ketika saat kita bermain game Mobile Legends agak kelamaan, framenya agak sedikit drop dan HP-nya mulai panas guys saat kita bermain game Mobile Legends. Atau mungkin dari tadi kita push buat main game. So, kita lanjut game yang kedua. Oh ya, untuk game Mobile Legends tadi menurut saya masih oke buat main di Redmi 9 ini, tetapi untuk grafis medium aja mungkin. Oke, selanjutnya untuk game yang kedua yaitu kita akan memainkan game Call of Duty terlebih dahulu. Nah, kita udah ada di game Call of Duty Mobile. Jadi kita pertama yang akan kita cek untuk grafiknya atau grafiknya, kita bakal cek terlebih dahulu. Kita menggunakan grafik medium, kita coba high aja ya guys ya. Oke, untuk ininya kita medium, jadi rata kanan semua. Oke, langsung aja yuk kita coba, kita mode multiplayer aja ya guys. Pertama kalinya kita bermain game Call of Duty di Redmi 9 ini, menurut saya grafiknya ini sangat oke guys ya, dan frame rate-nya ini tidak ada sama sekali yang drop. Masih playable banget untuk main game Call of Duty di Redmi 9 ini. Ya, menurut saya bagus banget nih Redmi 9 ini untuk kalian ajak ngegame Call of Duty. Maaf banget ya guys kalau playernya masih bot, karena barusan saya download tadi. Jadi nembaknya rada-rada nggak jelas, musuhnya maksudnya. Tuh, nembaknya kemana-mana. Oke guys, menurut saya saat kita bermain Call of Duty di Redmi 9 ini tidak ada sama sekali frame drop ya guys ya. Tetapi ada seperti stuttering gitu ketika berhadapan dengan musuh yang banyak lawannya, maksudnya banyak musuhnya gitu. Nah, suhunya di sini BTW agak sedikit panas ya guys. Mungkin dikarenakan prosesornya yang menggunakan MediaTek, tapi masih playable banget untuk main game Call of Duty di Redmi 9 ini. Oke, selanjutnya bakalan kita coba game yang kedua adalah PUBG Mobile ya. Di sini baterainya masih ada 92%, jadi masih oke buat dimain game. Nah, kenapa saya pilih game PUBG Mobile? Menurut saya pribadi, karena game PUBG Mobile ini adalah game yang sangat berat ya guys ya. Maksudnya dalam segi Battle Royale ya. Karena game PUBG ini kebanyakan update guys. Oke guys, jadi untuk settingan grafik game PUBG ini kita setting yaitu untuk frame rate-nya kita setting ultra, dan untuk grafiknya kita setting smooth ya. Oke, sebenarnya kita bisa ke HD, oh nggak bisa ya, ultra HD, UHD nggak bisa juga. Oke, HD bisa sih, cuman kita mendapatkan frame rate high ya. Dan frame rate high ini frame rate high ya menurut saya ini
agak drop FPS ya. Cuman enggak, maksudnya FPS-nya nggak stabil di 60 gitu. Jadi menurut saya kurang oke sih. Dan lagian juga kalau kita setting high seperti ini, prosesor kita bakalan bekerja secara optimal ya, atau kita paksain lah istilahnya. Jadi menurut saya cepet banget panas ya. Memang sih teksturnya sangatlah detail saat kita setting di grafik high ini. Tetapi saya prefer ke settingan smooth dan frame rate-nya kita setting ultra agar fix 60 fps. Oke, kita bakal turun di tempat paling rame yaitu di Geogopol. Untuk saat terjun dari pesawat tidak ada frame drop sama sekali ya guys ya. Masih playable banget saat dimainin di Redmi 9 ini. Untuk teksturnya kita bisa lihat ya, masih bagus banget teksturnya untuk dipandang guys. Jadi nggak terlalu burik-burik banget gitu. Jadi teksturnya menurut saya mantap sih, dapat gitu loh. Untuk di dalam air, detail airnya kelihatan jelas banget ya guys ya. Oke, kita sudah sampai di tempat yang paling rame. Maksudnya tempat paling rame tuh ini guys, bukan yang tadi. Ini mah, yang tadi mah sepi gitu. Yang ini baru nih, tempat yang rame ya. Semoga aja rame. Ini sepi banget Geogopol ya, tumben. Biasanya rame gitu. Oke, ada nembak kita guys. Dari mana ya? Oh, ini dia. Mana. Ini. Oke, mati kau. Kita bakar aja kali ya guys ya. Mantap tuh, makan tuh bakar. Untuk saat kita mengendarakan mobil tidak ada sama sekali frame yang drop ya guys. Kalian bisa lihat masih smooth banget saat dimainin. Oke. Oke guys. Ya, menurut saya pribadi untuk main game PUBG di Redmi 9 ini sangatlah playable ya guys ya. Maksudnya masih worth it banget buat kalian main di Redmi 9 ini. Tapi sedikit catatan, suhunya di sini BTW makin lama makin panas ya guys ya. Mungkin karena MediaTek yang dimiliki dari Redmi 9 ini, maksudnya prosesor yang dimiliki dari Redmi 9 ini bekerja sangat keras di beberapa game sebelumnya. Untuk main game PUBG di Redmi 9 ini menurut saya worth it ya, masih oke. Ya, kita bisa mendapatkan frame rate yang cukup baik. Oke, selanjutnya kita bakal coba game yang keempat ya guys ya. Yang keempat itu game apa ya? Mungkin kita bakal coba game mobil balap dulu aja ya, yaitu Asphalt 9. Nah, untuk settingan grafiknya kita setting di Asphalt 9 ini. Kita masuk bagian display dulu. Di sini kita setting kualitas tinggi ya guys ya, alias rata kanan. So, langsung aja yuk kita coba main game mobil balap di Redmi 9 ini. Oke, langsung kita start aja. Weh, mobil saya mabok guys. Oke, kita ngebut aja. Oke, take down ya. Frame rate-nya tadi agak sedikit drop ya guys ya. Oke, frame-nya agak sedikit drop. Oke, ya. Frame yang kita hasilkan di Asphalt 9 ini untuk grafis yang paling tertinggi. Menurut saya tadi frame-nya agak sedikit drop. Tapi karena pengujiannya sangat cepat, kita coba lagi buat battle ya, alias main lagi di Redmi 9 ini. Karena kurang puas guys, masa main cepet banget, kan nggak enak gitu. Ya, langsung aja kita coba lagi ya guys ya, sekali lagi untuk main game Asphalt 9 ini. Oke, di sini tempatnya beda ya guys ya. Wow, mantap. No, frame-nya agak sedikit drop ya guys tadi, ketika banyak efek yang muncul di display gitu. Udah segitu doang ya, ternyata cepet juga ya main mobil balap gitu. Oke guys, menurut saya untuk game Asphalt 9 ini saat kita bermain di Redmi 9 sangatlah
masih playable ya, tapi untuk sedikit catatan dengan settingan yang menurut saya jangan kualitas rata kanan alias kualitas tertinggi, jangan, mendingan kualitas medium aja, karena untuk kualitas sangat tinggi alias rata kanan menurut saya framenya itu sedikit drop ya guys ya, tapi masih playable banget sih buat main. Jadi untuk kalian yang suka game mobil balap, bisa lah pilih Redmi 9 ini untuk coba game Asphalt 9 ini. So, selanjutnya kita bakal coba game yang kelima adalah PES 2020. Jadi kalian bisa lihat ya guys ya, pemeliharaan server berjalan. Oke. Jadi maaf banget ya guys ya, kita nggak coba game PES 2020 di Redmi 9 ini. Nah, untuk selanjutnya kita ganti aja game Dragon Raja ya, alias game terakhir yang bakalan kita coba, yaitu game Dragon Raja. Nah, untuk game Dragon Raja ini menurut saya game yang sangat berat ya guys ya, karena ini adalah game RPG. Ketika farming dan party menurut saya pasti ini sangat berat banget guys. Jadi makanya kita bakal coba di Redmi 9 ini. Oke guys, kita udah ada di game Dragon Raja. Nah, kita bakal cek dulu nih grafisnya atau grafiknya settingan apa sih? Ya, untuk grafiknya di sini kita setting yaitu level, ini level berapa ya? Level 4 ya, untuk grafiknya kita setting level 4 alias rata kanannya. Ini nggak rata kanan banget sih, tapi ya ini settingan paling gede alias paling berat di Redmi 9 ini. Ya, kalian bisa lihat untuk grafiknya atau grafisnya di sini. Iya. Oke, sangat playable ya buat dimainin dan tidak ada frame drop sama sekali. Untuk perkiraan FPS-nya menurut saya sih ini di sekitaran 50 sampai 60 FPS. Jadi sangat playable ya buat dimainin game Dragon Raja di Redmi 9 ini. Mohon maaf, saya nggak ngerti cara main game Dragon Raja ini karena saya sendiri nggak suka game RPG gitu. Ya, menurut saya masih oke sih buat main game Dragon Raja di Redmi 9 ini. Ya, mungkin segini aja kali ya. Karena saya nggak ngerti juga apa yang harus diuji di game Dragon Raja ini. Jadi nanti kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Ya guys, jadi itu dia video tentang uji coba gaming test di Redmi 9 ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian memiliki pendapat lain? Jika kalian memiliki pendapat lain bisa tulis di kolom komentar ya guys. Maaf banget ya guys jika ada kesalahan dari video ini. Di next video kita akan melakukan tes-tes lainnya ya guys ya. Contohnya tes kamera, tes baterai. Pokoknya segala macam kita tes ya guys ya di Redmi 9 ini. So, jadi tetap stay tune di channel Sadapin Tekno dan ikutin perkembangannya di next video. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.